sejarah batik dan 6 alasan kenapa kita harus bangga mengenakannya. Bermula di tahun 2009, UNESCO menetapkan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Hal ini bukan tanpa alasan. Dilansir dari republika.co.id, keputusan UNESCO ini didasari fakta bahwa batik Indonesia memiliki keterikatan yang erat dengan kebudayaan lokal, sejarah, kekayaan alam, serta status sosial, sehingga menjadi wajib dianggap sebagai warisan leluhur dan bendawi yang harus dilestarikan. Menyusul sedikit ke belakang, batik berasal dari bahasa Jawa, yaitu amba, yang artinya menulis, dan titik yaitu pola titik. Sejauh ini memang belum ada keterangan resmi yang menyatakan daerah mana yang menjadi pengrajin batik pertama kali, namun diduga kuat Pulau Jawa lah yang menjadi penggagasnya, mengingat banyaknya kerajaan-kerajaan di pulau ini pada masa lampau. Dulu batik hanya digunakan oleh raja dan para pengikutnya sebagai identitas dari sebuah kerajaan. Motifnya pun berbeda-beda sesuai dengan status sosial yang dimiliki. Semakin tinggi statusnya, maka tingkat kerumitan pola dan bahan kainnya pun akan semakin tinggi. Namun meskipun memiliki motif yang rumit dengan estetika yang indah, membuat corak batik juga tidak sembarangan loh. Motif atau corak pada batik biasanya disesuaikan dengan adat setempat atau didasari pada kearifan lokal yang dimiliki oleh daerah tersebut. Maka jangan heran jika setiap daerah, bahkan mungkin dalam satu pulau, memiliki beragam batik yang berbeda-beda. Karena setiap daerah tentu saja memiliki budaya yang berbeda. Berikut ini beberapa alasan kenapa kamu sedikit pun gak boleh ragu untuk menjadikan batik sebagai koleksi dan outfit sehari-hari. Memiliki motif yang berbeda-beda. Kenapa kamu gak boleh ragu untuk menggunakan batik? Sebab batik kaya akan motif dan corak. Kamu bisa punya 20 bahkan lebih pakaian batik dengan motif yang berbeda. Tentu ini menjadi satu keunggulan karena orang-orang gak akan bosan lihat kamu dengan baju yang itu-itu saja. Meningkatkan rasa nasionalisme. Dengan menggunakan batik, apalagi kalau koleksi batik kamu banyak, kamu akan merasa sangat percaya diri dan memiliki jiwa nasionalis yang tinggi. Bagaimana tidak, secara nggak langsung kamu udah menunjukkan ke hadapan dunia kekayaan budaya yang Indonesia punya. Cuma di Indonesia ada batik. Ya, walaupun ada beberapa negara yang memiliki batik, tapi cuma di Indonesia yang motifnya tercatat lebih dari 100, dan itu pun belum termasuk batik kontemporer atau batik-batik hasil modifikasi serta akulturasi budaya. Jelas ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk paling kreatif. Batik sudah mendunia. Apalagi sejak UNESCO menetapkan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional, atau ada pula yang menyebutkannya sebagai Hari Batik Dunia, batik Indonesia sudah dikenal hingga mancanegara. Terbukti banyak sekali warga negara asing hingga publik figur dunia yang mengenakannya. Gak percaya? Cek aja di Google. Mengikuti perkembangan zaman. Kalau ada yang bilang batik cuma dipakai oleh bapak-bapak yang mau kondangan, Anda salah besar. Saat ini banyak desainer muda yang terus mengembangkan batik, baik dari corak ataupun bentuk pakaian. Oleh karena itu, sekarang udah banyak pakaian batik yang lucu-lucu dan gak kaku, sesuai untuk dipakai dalam acara apapun. Kalau bukan kita, siapa lagi? Udah sering dong dengar kalimat ini? Yap, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan generasi muda yang mengenakan batik, bagaimana caranya batik bisa bertahan dan dikenal oleh dunia? Jangan sampai ya, 10 atau 20 tahun lagi kita mengenal batik hanya dari situs website dan sejarah. Atau nanti saat batik diakui negara lain, baru kita sibuk bikin petisi. Itu sedikit sejarah batik dan alasan untuk bangga mengenakannya. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.